Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu apa sih sejarah publik, dan masih bersama dengan Mbak Ega. Mbak Ega, menurut Mbak Ega sendiri gimana nih cuaca di Bengkulu akhir-akhir ini? Nyebelin cuacanya. Pagi panas, siang mendung, sore hujan. Kenapa sih ini? Tidak bersahabat. Saya tidak bersahabat. Iya, betul. Apakah ada juga nih yang digali mengenai sejarah cuaca Bengkulu gitu? Ada nggak sih kalau pembahasan yang seperti itu? Itu sebenarnya kalau mau ngomong satu grand design namanya jalur rempah. Jadi di Kemendikbud itu sejak beberapa tahun belakangan ada yang namanya jalur rempah. Kita menetapkan jalur rempah sebagai salah satu warisan budaya begitu ya di UNESCO sana. Nah, kalau memasuknya dari jalur rempah tuh bisa tuh. Kenapa kemudian orang-orang Eropa bisa datang ke Bengkulu? Oh, iya. Padahal jalur laut pantai barat Sumatera sangat tidak familiar. Maksudnya sangat tidak bersahabat karena kita berbatasan langsung dengan samudra jadi sangat tidak bersahabat. Tapi ternyata kemudian karena masalah cuaca mereka terdampar gitu. Itu bisa mungkin kalau mau tarik sejarah kemudian orang-orang Eropa bisa datang tuh karena itu. Mereka nggak sengaja datang ke sini karena badai, terus ya udah menepi di sini begitu. Itu bisa jadi salah satu contoh gitu tentang bagaimana cuaca itu ternyata mempengaruhi migrasi masyarakat ke Bengkulu misalnya seperti itu kan. Jadi niat awalnya nggak ke Bengkulu betul, gitu. Betul, karena cuaca akhirnya terdampar deh. Terdampar di Bengkulu. Oh, iya. Ternyata ada banyak kekayaan di sini. Betul, seperti itu. Ada yang seperti itu juga sama ya tanaman gitu kan. Tanaman bunga bangkai yang ada di yang kita jadi landmarknya Bengkulu gitu. Bunga kibut ya sekarang sebenarnya. Jadi itu pun seperti itu, sebenarnya tanaman itu bisa kita temukan di semua hutan Taman Nasional Bukit Barisan sebenarnya bisa kita temukan, tapi jenisnya kan jadi ternyata beragam. Ada yang jadi landmarknya Bengkulu, ada yang tinggi seperti ini, ada yang modelnya seperti apa gitu. Nah, ternyata itu juga tanaman yang dipengaruhi karena iklim dan cuaca, hanya tumbuh di wilayah Bukit Barisan saja seperti itu. Itu juga bisa masuk ke dalam kalau mau dikaji sejarah-sejarahnya juga bisa tuh dari sejarah cuacanya. Atau misalnya kita mau lihat perkembangan setiap suku bangsa yang ada di Bengkulu. Misalnya bedanya bedanya suku Rejang yang ada di dataran tinggi sama orang-orang Serawe yang ada di Bengkulu Selatan. Beda di sini dalam arti apa yang mereka budidayakan untuk kehidupan sehari-hari, pekerjaannya seperti apa, itu bisa dilihat juga dari pengaruh cuacanya kan. Karena di sana dingin, jadi kebanyakan memang mereka bertani. Karena jadi mereka banyak faktornya seperti itu ya. Karena mereka tinggal di tepi pantai, kemudian dengan iklim panas seperti itu, ternyata memang masuk akal kalau misalnya mereka bercocok tanam jenis tanaman tertentu. Terus tentu saja pekerjaan utamanya sebagai nelayan misalnya seperti itu. Jadi bisa dilihat dari itu sih. Nah, sekarang nih Mbak, kita lihat dulu perkiraan cuaca untuk Provinsi Bengkulu hari ini. Bagaimanakah hari ini Bengkulu ya? Bila pemirsa, kita lihat dulu perkiraan cuaca untuk Provinsi Bengkulu hari ini, 9 kabupaten dan 1 kota dari BMKG. Udah terpantau sesuai dengan kata Mbak Ega tadi ya. Paginya hujan nih seringnya. Di Kabupaten Rejang Lebong hari ini diperkirakan terjadinya hujan ringan, pemirsa, suhunya dari 20 hingga dengan 31 derajat Celcius. Lalu di Kabupaten Kepahyang, pemirsa, hari ini diperkirakan akan terjadi hujan deras, suhunya dari 20 hingga dengan 31 derajat Celcius. Di Kabupaten Bengkulu Utara, pemirsa, hari ini diperkirakan hujan petir, suhunya dari 22 hingga dengan 32 derajat Celcius. Di Kabupaten Mukomuko, hari ini diperkirakan hujan petir, suhunya dari 23 hingga dengan 32 derajat Celcius. Dari Kabupaten Seluma, pemirsa, hari ini diperkirakan hujan ringan, suhunya dari 24 hingga dengan 32 derajat Celcius. Di Kabupaten Lebong, pemirsa, hari ini diperkirakan hujan ringan, suhunya dari 18 hingga dengan 31 derajat Celcius. Mbak, ada rencana melakukan perjalanan keluar kota Bengkulu hari ini? Hari ini nggak ada. Ini boleh ya sambil cerita ya terkait dengan cuaca nih, emang nyebelin banget sih. Jadi kemarin kami pulang dari
perjalanan tugas ke Liwa itu kan kami jalur darat. Oke. Terus nggak bisa pulang, jadi sempat terhenti karena ternyata kan longsor di Liwa di Taman Nasional sana. Longsor kan kita putar balik, terus kebetulan juga kan di daerah Bengkulu Selatan ada yang banjir toh. Jadi kita harus cari jalan supaya bisa Cari jalan Betul. lain. Nah nih Mbak Ega, kalau di Kabupaten Bengkulu Selatan harinya jadi baru hari ini hujan ringan. Suhunya dari 23 hingga dengan 32 derajat Celcius. Lalu di Kabupaten Kaur nih Mbak, hari ini diperkirakan hujan petir. Suhunya dari 24 hingga dengan 32 derajat Celcius. Oke, nah di Kota Bengkulu sendiri hari ini diperkirakan hujan ringan, suhunya dari 24 hingga dengan 32 derajat Celcius. Lalu di Kabupaten Bengkulu Tengah hari ini diperkirakan hujan ringan, suhunya dari 22 hingga dengan 32 derajat Celcius. Baik pemirsa, itulah dia tadi perkiraan cuaca dari BMKG untuk Provinsi Bengkulu hari ini 9 kabupaten dan 1 kota. Ini luar biasa cuaca hari ini ya. Tidak ada awan yang terang hari ini, tidak ada awan putih, semuanya kelabu. Padahal harusnya jadwalnya sudah bulan purnama, pun bulan purnamanya ketutup awan mendung tadi malam. Benar sekali. Tapi kalau Tika muncul itu luar biasa cantiknya. Langit malam ya. Oke baiknya, sekarang kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.